Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas tentang apakah akan terjadi resesi pada tahun depan, yaitu pada tahun 2023 terhadap Indonesia maupun dunia. Nah, jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vito Kennedy, NIM saya 211-2010. Ini merupakan mata kuliah dari pengantar ilmu ekonomi. Jadi memang sekarang-sekarang ini resesi memang sedang digencar-gencarnya dibahas. Jadi kita akan membahas apakah nilai tukar rupiah ini akan menyebabkan resesi, lalu juga apa sih pandangan BI terhadap resesi yang akan terjadi, apakah terjadi atau tidak. Jadi kita lihat nanti. Lalu juga apakah resesi ini berdampak dari perang Rusia Ukraina. Kita akan membahasnya satu-satu. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiah ini, mana resesi ekonomi ini menjadi salah satu kekhawatiran banyak masyarakat saat ini, terutama dunia ya. Jadi tidak bisa dihindari saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terus melemah. Jadi merujuk data definitif rupiah ditutup melemah 0,43% pada perdagangan terakhir. Jadi ke posisi 15.250 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi ini posisi tersebut adalah posisi yang terendah sejak pada tanggal 7 Oktober kemarin. Jadi secara umum nih resesi ini terjadi ketika ekonomi tumbuh negatif 2 kuartal beruntun. Jadi pada tahun 2020 lalu dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 kemarin yang membuat aktivitas masyarakat terganggu. Jadi situasi ini tersebut membuat roda ekonomi pun menjadi macet atau sedikit menurun. Dengan demikian, meskipun dunia sedang diambang resesi kedua dalam 2 tahun terakhir, Indonesia diperkirakan tidak terdampak parah, jadi tidak terdampak secara langsung seperti yang terjadi pada tahun 98 maupun 2020 kemarin. Jadi kita berandai-andai nih, lalu seandainya resesi terjadi, dampak apa sih akan dirasakan oleh masyarakat? Jadi ekspor Indonesia akan terguncang karena masyarakat dunia lesu. Jadi ekspor sendiri berkontribusi sebesar 23% terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2022. Jadi kemerosotan ekspor akibat resesi dunia tentunya akan memangkas PDB-nya dari Indonesia. Jadi di sisi lain juga beban operasional upah harus tetap berjalan seperti listrik, sewa gedung, maupun gaji karyawan. Jadi biasanya untuk mengurangi beban, kapasitas produksi pun dikurangi mengikuti permintaan yang turun. Selain itu, karyawan pun bisa jadi korban adanya pemotongan gaji. Jadi bahkan lebih parahnya ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi ujung-ujungnya daya beli pun semakin rendah pada pendapatan yang terpotong atau bahkan terputus. Masalah semakin rumit ketika ada utang yang belum dibayar atau sudah segera jatuh tempo. Jadi yang kedua yaitu ancaman resesi di mana-mana. Nah, ini merupakan kondisi RI dari BI. Jadi ini merupakan pandangan dari Gubernur BI. Ini merupakan Gubernur BI yaitu Peri Warjioyo. Jadi Gubernur Bank BI Peri Warjioyo ini menjelaskan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester 1 2022 tetap terjaga. Jadi hal tersebut disampaikan di mana dalam peluncuran buku kajian stabilitas keuangan KSK bertajuk Sinergi dan Inovasi Kebijakan untuk mendukung menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dia juga bilang bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2022 yang tumbuh 5,4%, kata Perry mendukung stabilitas sistem keuangan dan memperkuat intermediasi perbankan. Jadi, adapun ketahanan sektor keuangan juga terjaga ditopang pemodalan yang kuat, likuiditas yang longgar, jadi pemodalan perbankan yang tinggi, mana mencapai hampir 24%. Jadi sehingga perbankan memiliki ketahanan dan bantalan yang kuat untuk menyerap potensi penurunan kualitas kredit. Nah, ini
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2022 tumbuh 5,44%. Jadi bisa mendukung menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia maupun perbankannya. Selanjutnya yaitu BI juga sebut perang Rusia Ukraina ini tidak signifikan melemahkan rupiah. Nah, jadi BI menyebut bahwa nilai tukar rupiah cukup kuat merespon berbagai dinamika global yang terjadi belakangan ini, terutama dari perang Rusia maupun Ukraina. Jadi meski melemah pada tahun ini, rupiah lebih perkasa menghadapi dolar AS dibandingkan beberapa mata uang Asia lainnya. Lalu juga Gubernur BI mengatakan bahwa rupiah terdepresiasi 0,42% sejak akhir tahun lalu hingga 16 Maret 2022. Meski demikian, pelemahan ini lebih rendah dibandingkan ringgit Malaysia yang terkoreksi 0,76%, rupiah India 2,53%, dan peso Filipina 2,56% dalam periode yang sama. Jadi dia juga mengatakan bahwa perang di dunia negara bekas Uni Soviet tersebut telah mendorong kenaikan pada US Treasury serta mempengaruhi persepsi risiko. Meski begitu, kemampuan rupiah untuk tidak jatuh terlalu dampaknya juga tidak lepas dalam kondisi dolar AS yang dinilai sudah tidak sekuat sebelumnya. Jadi hal ini dikarenakan kondisi domestik Amerika yang saat ini sedang berjuang memerangi inflasi serta berbagai respon yang diambil The Fed. Lalu juga faktor fundamental yang memberi sentimen penguatan, jadi supply falas yang masih cukup besar berkembangnya DNDF atau Domestic Non-Delivery Forward sebagai alat lindung nilai, serta langkah-langkah Bank Sentral menjaga stabilitas nilai tukar. Jadi ia juga membeberkan bahwa data indeks saham gabungan atau ISHG selama periode 25 Februari sampai 11 Maret 2022 ini atau sejak dimulainya perang bergerak positif dengan penguatan 0,5% atau secara tahun kalender menguat 5,2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perang Rusia Ukraina ini tidak langsung melemahkan rupiah secara langsung. Jadi kesimpulan dari 3 kasus tersebut, jadi kemungkinan kecil Indonesia akan terjadi resesi pada tahun 2023. Jadi mungkin terjadi resesi namun tidak separah dengan dunia-dunia lain. Karena secara tidak langsung kita mengalami resesi. Jadi kemungkinan kecil. Jadi sebagai mahasiswa, apa sih kita harus lakukan untuk menghadapi resesi jikalau terjadi di Indonesia maupun dunia? Nah, yang pertama, kita minimalisir pengeluaran yang tidak penting. Jadi jika pada kondisi ekonomi normal bahkan positif, masyarakat tidak ada rasa beban untuk membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan yang bersifat hiburan seperti belanja, berlangganan streaming, atau menonton konser. Namun adanya ancaman resesi pada tahun depan, yaitu pada tahun 2023, sebenarnya kebiasaan itu diminimalisir atau ditunda sementara waktu. Jadi kita bisa menghemat keuangan kita, jangan borong. Jadi kita menggunakan uang itu sebaik-baiknya untuk menghemat akan terjadi pada tahun 2023 mendatang ya. Nah, mungkin sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.